Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan malam kita pada hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2020. Masih dalam tema perenungan kita di sepanjang minggu ini, tunaikanlah tugasmu, Tuhan besertamu. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi mazmur pujian kita pada minggu ini, yaitu mazmur pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyikan kidung pujian, kidung jemaat 454, indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Indahnya saat yang teduh sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kembali menyegarkan kami di sepanjang hari ini ketika kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu menyegarkan kami dan menguatkan kami. Ampunilah kami Tuhan segala dosa dan kekurangan kami, kelemahan kami. Sucikanlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara,
dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah salah satu mazmur yang berisi madah yang singkat, namun merangkum hampir seluruh dari makna kehidupan yang begitu padat dan juga indah. Diapit oleh refrain yang begitu indah tentang pengagungan dan pengakuan akan kemuliaan nama Tuhan. Lalu di antara bait ayat-ayatnya adalah sebuah proses penggalian jati diri tentang makna dan eksistensi manusia, baik itu di hadapan Allah Sang Pencipta dan juga di dalam segala ciptaannya. Pada zaman dahulu, dengan memandang langit ciptaan Tuhan, cukup memberikan kesadaran kepada pemazmur akan kuasa dan keagungan Tuhan, Sang Pencipta, dan sekaligus juga memberikan kesadaran kepada manusia sebagai ciptaan Tuhan yang kecil dan lemah dan tidak berdaya. Bahkan ungkapan pemazmur, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Suatu ungkapan kerendahan hati dari pemazmur ketika melihat ciptaan Allah yang begitu agung dan besar, dan melihat dirinya yang begitu rendah, tidak ada apa-apanya, atau di dalam judul bacaan kita begitu hina. Namun seiring perkembangan zaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seiring dengan kemajuan teknologi yang dicapai oleh manusia, ketika manusia telah bisa sampai ke luar angkasa, mengeksplorasi bumi sedemikian rupa, maka ketika kita memandang ke langit, memandang ke angkasa, mungkin dewasa ini menjadi hal yang biasa saja. Menyingkirkan rasa ketakjuban kita akan karya Tuhan yang besar, lalu kemudian digantikan dengan rasa keingintahuan, rasa ketidakpuasan untuk lebih dan mau lebih lagi, menggali dan mengeksplorasi ciptaan Tuhan di luar angkasa. Ya, namun pada saat ini pula, kita juga seolah dipaksa untuk menggali makna kehidupan kita akan posisi dan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya melalui ciptaan Tuhan yang besar, yang luas di langit sana, tetapi pada saat-saat ini yang kita hadapi bersama, seolah juga ingin memaksa kita untuk melihat dan kembali bercermin tentang siapakah atau apakah hakikat keberadaan kita di hadapan Tuhan dan ciptaan, yaitu melalui adanya wabah virus COVID-19 ini yang cukup merepotkan hampir seluruh dunia. Ketika kita boleh berbangga dengan segala kehebatan kita di luar angkasa, ketika kita boleh berbangga dengan segala pencapaian yang telah kita raih, namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini seolah kita kembali diseret untuk mengenal diri kita melalui ciptaannya yang tidak kita duga. Dan ternyata hal ini pun bisa mengingatkan kita, bahkan menghentakkan kita
bahwa betapa tidak berdayanya manusia, betapa lemah, betapa rentan, dan betapa manusia itu sangat-sangat tidak ada apa-apanya, atau bahkan hina, seperti dalam judul pembacaan kita. Tuhan dapat memakai perkara yang besar di dalam kehidupan kita melalui segala ciptaan yang ada di luar angkasa sana, ciptaan yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan juga bisa memakai perkara yang kecil dalam kehidupan kita, bahkan yang tidak kelihatan yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk Tuhan pakai membawa kita semakin mengenal Dia dan juga semakin mengenal siapakah atau apakah diri kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan. Itulah kesimpulan yang diambil oleh pemazmur dan hendaknya juga menjadi perenungan kita, bahwa apakah manusia, apakah saya ini Tuhan, sehingga Engkau mengingatnya. Apakah anak manusia ini Tuhan, sehingga Engkau mau mengindahkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan seluruh ciptaan Tuhan itu, bahkan keseluruhan perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu besar, entah itu kecil, maka hal demikian senantiasa dan sepatutnya lah menyadarkan kita bahwa betapa hina dan rendahnya kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan ciptaan Tuhan yang lainnya. Lalu ketika kita sampai kepada perenungan yang demikian, ketika kita menyadari betapa tidak berdayanya kita, betapa lemah bahkan hinanya kita, apakah kemudian itu akan membuat kita larut dalam keputusasaan? Apakah itu kemudian membuat kita mengasihani diri dan tenggelam di dalam kekurangan kita, tenggelam di dalam kelemahan, tenggelam di dalam berbagai perkara dan masalah yang kita hadapi? Ayat yang ke-6, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya kemuliaan dan hormat. Pemazmur seolah-olah terbangun di dalam kerendahan dan kehinaannya. Pemazmur tentunya meresapi bahwa ada kasih karunia, ada anugerah Allah di dalam kehidupannya yang lemah dan hina ini. Lalu kemudian di dalam kehinaan itu dia tersadar bahwa Tuhan mengangkatnya, kuasa Tuhan di dalam kelemahan dan kehinaan itu nyata. Senada seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Jemaat Korintus yang kedua, di pasalnya yang ke-12 ayatnya ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, kita bisa menyaksikan akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Di dalam kelemahan dan kekurangan kita, kehinaan kita, disitulah kita justru bisa merasakan pencurahan anugerah Tuhan yang begitu besar. Dengan segala kasih dan anugerahnya yang mau mengangkat kita yang lemah dan hina ini menjadi anak-anaknya, memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan yang begitu mengasihi kita manusia. Semua inisiatif dari atas, dari Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan,
yang bisa kita harapkan dari diri kita yang lemah dan tidak berdaya ini. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia mau mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita di bawah kehinaan dan jurang dosa dan jurang kelemahan kita. Dan ketika kita meresponi akan tangan Tuhan yang terulur ini, yang begitu murah dan begitu kasih ini, maka disitulah Tuhan mengangkat kita, mahkotai kita dengan kemuliaan, mahkotai kita dengan kemuliaan dalam artian bahwa Tuhan mengembalikan mandat amanat di dalam perjanjian lama, di dalam Taman Eden yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, seperti dalam pembacaan kita pada hari Minggu. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Sebuah anugerah, sebuah mahkota, kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan, sediakan bagi kita yang mau meresponi akan kasih dan kebaikan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Sebagai tanda bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Konsekuensi dari pengembalian akan mandat, kesegambaran, dan keserupaan dengan Allah yang telah rusak oleh dosa ini, seperti pada ciptaan yang mula-mula, yaitu Tuhan mengaruniakan kembali mahkota kemuliaan. Disinilah sempurna dan nyata penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan tahu segala kebutuhan dan keperluan hidup kita, bahkan di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini. Dan kiranya kondisi ini semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan, Sang Pencipta kita. Dan juga semakin memperdalam akan pengenalan kita, akan diri kita, bahwa ternyata tidak ada hal yang bisa kita banggakan, andalkan, kita hina seperti dalam pembacaan kita. Akan tetapi Tuhan dengan rela, Tuhan dengan penuh kasih dan anugerahnya mau mengangkat kita, sudi menerima kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambutlah dan responilah anugerah Tuhan ini. Sambutlah tangan yang terulur ini, dan biarlah Dia memulihkan kembali gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Memulihkan kembali segala kehidupan kita dalam segala hal yang kita lalui. Entah perkara yang besar, entah perkara yang kecil, kita melaluinya dengan takut akan Tuhan. Tunaikanlah tugasmu, Tuhan besertamu. Apapun tugas, mandat, tanggung jawab pelayanan kita, marilah kita kerjakan di dalam pengenalan akan Allah. Nikmatilah janji dan berkat penyertaannya sebagai anak-anak Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia ini, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh Tuhan angkat menjadi anak-anak-Mu, dan Tuhan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan Tuhan memelihara segala kebutuhan keperluan hidup kami seperti janji-Mu. Kiranya hati kami, bahkan kehidupan kami, senantiasa meresponi akan anugerah-Mu itu Tuhan. Meskipun kami makhluk yang hina, penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan, kekurangan ya Tuhan. Tetapi kuasa Tuhanlah yang menyempurnakan segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertailah kami ya Roh Kudus di dalam hidup kami. Lindungilah kami di sepanjang malam ini.
Kiranya kami boleh beristirahat di dalam naungan kasih Tuhan. Tuntun dan sertailah orang-orang yang kami kasihi, orang tua, saudara-saudara, anak-anak dan cucu, yang bersama-sama dengan kami, ataupun mungkin mereka yang merantau dimanapun berada, tidak bersama-sama dengan kami. Tetapi kasih karunia Tuhan pula senantiasa menyertai mereka dimanapun berada. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu menyambut anugerah-Mu. Oleh karena kasih-Mu, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawab kita. Nikmatilah kasih karunia dan penyertaan